Banjir menggenangi sejumlah wilayah di Kota Tangerang, salah satunya di Perumahan Puri Kartika Baru, Kelurahan Hutan lereng Gunung Lawu di Ngawi, Jawa Timur dilanda kebakaran dalam 2 hari. Kencangnya tiupan angin mengakibatkan kebakaran hutan, semak, dan pinus makin meluas. Akibat hujan deras yang terus mengguyur, bukit setinggi 60 meter di Dusun Oro-Oro Ombol, Kabupaten Trenggalek, Senin pagi longsor. Akibat kejadian itu, 2 rumah warga rusak parah tertimbun material longsor. Selamat malam Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Stefani Natalai dengan NIM 2023 50015 dari Prodi Statistika. Di video ini saya akan menjelaskan pandangan iman Kristen terhadap kerusakan alam. Kerusakan alam adalah deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, tanah, kerusakan ekosistem, dan punahnya fauna liar. Kerusakan adalah salah satu dari 10 ancaman yang secara resmi diperingatkan oleh High Level Threat Panel dari PBB. Alam adalah semua kepentingan manusia, tetapi manusia ini seolah-olah membuka lahan untuk membangun bangunan, maka ditebanglah pepohonan supaya membuka lahan. Jika tidak ada pohon, maka terjadilah banjir, tanah longsor, dan terjadi pembuangan limbah ke laut, dan lain-lain. Dampak dari kerusakan alam, yang pertama pemanasan global. Pemanasan global atau global warming merupakan bencana penipisan lapisan ozon yang diakibatkan meningkatnya karbon dioksida dan menipisnya oksigen. Karbon dioksida ini semakin meningkat karena adanya penggundulan hutan, pembakaran hutan, dan penggunaan batu bara yang berlebihan. Terus yang kedua ada pencemaran. Pencemaran terjadi akibat adanya pembuangan limbah pabrik yang sembarangan. Limbah pabrik akan mempengaruhi lingkungan udara dengan asapnya dan lingkungan air dengan pembuangan aliran sungai. Dampak dari pencemaran akan mempengaruhi kesehatan warga sekitar pabrik seperti gangguan pernapasan. Terus, untuk yang ketiga ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat berakibat fatal pada persediaan oksigen. Selain itu, keberadaan flora dan fauna di hutan akan semakin terancam punah. Kebakaran hutan terjadi karena faktor cuaca yang panas dan pembakaran lahan untuk pendirian pabrik. Terus yang keempat ada tanah longsor. Tanah longsor ini merupakan bencana penipisan tanah oleh air hujan. Hal tersebut karena kurangnya penyerapan air oleh pohon, sehingga mengakibatkan terjadinya erosi. Penyebab utama dari tanah longsor ini adalah penebangan liar tanpa diiringi reboisasi yang tepat. Terus yang kelima ada banjir. Banjir ini merupakan bencana akibat terhambatnya penyerapan air dan aliran sungai, sehingga air membludak ke daratan. Selain karena curah hujan yang tinggi, kurangnya kesadaran manusia akan kebersihan lingkungan dan menyebabkan menggunungnya sampah pada aliran sungai.
resisten terhadap kerusakan alam yang terjadi? Dalam cerita penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan bersama dengan seluruh alam semesta. Itu berarti bahwa manusia mempunyai keterkaitan dan kesatuan dengan lingkungan hidupnya. Sini juga nyata bahwa manusia dan alam hidup saling bergantung sesuai dengan hukum ekosistem. Karena itu, kalau manusia merusak alam, maka secara otomatis berarti ia juga merusak dirinya sendiri. Walaupun manusia dengan alam saling bergantung, Alkitab juga mencatat dengan jelas adanya perbedaan manusia dengan unsur-unsur alam yang lain. Hanya manusia yang diciptakan segambar dengan Allah dan yang diberikan kekuasaan untuk menguasai dan menaklukkan bumi dengan seluruh ciptaan yang lain. Terdapat pada Kejadian 2 ayat 26-28. Dan mengelola dan memelihara lingkungan hidupnya terdapat pada Kejadian 2 ayat 15. Jadi manusia mempunyai kekuasaan yang lebih besar daripada makhluk yang lain. Ia dinobatkan menjadi raja di bumi yang dimahkotai kemuliaan dan hormat. Terdapat pada Mazmur 8 ayat 6. Ia menjadi wakil Allah yang memerintah atas nama Allah terhadap makhluk-makhluk yang lain. Ia hidup di dunia sebagai duta Allah. Ia adalah citra, maka ia ditunjuk menjadi mitra Allah. Karena ia menjadi wakil dan mitra Allah, maka kekuasaan manusia adalah kekuasaan perwakilan dan perwalian. Kekuasaan itu adalah kekuasaan yang terbatas dan yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi kuasa, yaitu Allah. Itu sebabnya manusia tidak boleh sewenang-wenangnya terhadap alam. Ia tidak boleh menjadi raja lalim. Kekuasaan manusia adalah kekuasaan caretaker. Maka sebaiknya manusia memperlakukan secara seimbang, artinya pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber alam diimbangi dengan usaha pemeliharaan atau pelestarian alam. Tetapi apa yang terjadi justru kebalikannya. Alkitab mencatat secara khusus adanya keinginan dalam diri manusia untuk menjadi sama seperti Allah, dan karena keinginan itu manusia melanggar amanat Allah. Seperti terdapat pada Kejadian 3 ayat 5-6. Tindakan melanggar amanat Allah membawa dampak bukan hanya rusaknya hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga dengan sesamanya dan dengan alam. Manusia menghadapi alam tidak lagi dalam konteks sesama ciptaan, tetapi mengarah pada hubungan Tuhan dengan miliknya. Manusia memperlakukan alam sebagai objek yang semata-mata berguna untuk dimiliki dan dikonsumsi. Alam diperhatikan hanya dalam konteks kegunaan. Manusia hanya memperhatikan tugas menguasai saja, tetapi tidak memperhatikan tugas memelihara. Dengan demikian, manusia gagal dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya atas alam. Akar pemberlakuan buruk manusia terhadap alam terungkap dalam istilah seperti tanah yang terkutuk, susah payah kerja, dan semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bumi. Terdapat pada Kejadian 3 ayat 17-19. Manusia selalu dibayangi oleh rasa khawatir akan hari esok yang mendorongnya cenderung rakus dan materialistik. Manusia berdosa menghadapi alam tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi sekaligus untuk memenuhi keserakahannya. Kegagalan dalam melaksanakan tugas kepemimpinan atas alam merupakan pula kegagalan manusia dalam mengendalikan dirinya, khususnya keinginannya. Maka dari itu ada dua cara yang perlu dilakukan manusia untuk menjadi perwakilan Allah di dunia dengan baik, yaitu yang pertama solidaritas dengan alam. Kesadaran bahwa seluruh ciptaan berharga di mata Tuhan membawa kita untuk membangun sikap solidaritas dengan alam. Kita memperlakukan lingkungan hidup sebagai sesama ciptaan yang harus dikasihi, dijaga, dipelihara, dan dipedulikan. Kita mencintai dan memperlakukan lingkungan hidup dengan sentuhan kasih sebagaimana sikap Tuhan. Kita membangun solidaritas baru dengan alam yang telah rusak. Yang kedua ada spiritualitas ekologis. Spiritualitas ini dibangun dengan dasar penghayatan iman bahwa semua ciptaan diselamatkan dan dibarui oleh Tuhan. Pembaruan itu menciptakan kehidupan yang harmonis. Spiritualitas ekologis mempunyai dasar pada pengalaman manusiawi yang berhadapan dengan kehancuran lingkungan hidup.
sekaligus berhadapan dengan pengalaman akan Maha Kudus yang mengatasi segalanya. Dalam pengalaman ini, kita dipanggil untuk secara kreatif memelihara kualitas kehidupan. Dipanggil untuk bersama Sang Penyelenggara hidup, ikut serta mengusahakan shalom, kesejahteraan bersama dengan seluruh alam. Spiritualitas ekologis terwujud dalam macam-macam tindakan etis sebagai wujud tanggung jawab untuk ikut memelihara lingkungan hidup. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu alam atau lingkungan hidup telah dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita untuk digunakan dan dimanfaatkan demi kesejahteraan manusia. Manusia dapat menggunakan alam untuk menopang hidupnya. Dengan kata lain, alam diciptakan oleh Tuhan dengan fungsi ekonomis, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Akan tetapi, bukan hanya kebutuhan manusia menjadi alasan penciptaan ya. Alam ini dibutuhkan pula oleh makhluk hidup lainnya, bahkan oleh seluruh sistem kehidupan atau ekosistem. Alam ini berfungsi ekumenis atau untuk didiami oleh seluruh ciptaan lainnya. Alam ini rumah kita. Kata-kata ekonomi, ekumene, dan ekologi berakar dalam kata Yunani yaitu oikos yang artinya rumah. Ekonomi berarti menata rumah. Itulah tugas pengelolaan dan kebutuhan hidup. Ekumene berarti mendiami rumah, itulah tugas penataan kehidupan yang harmonis. Ekologi berarti mengetahui atau menyelidiki rumah, itulah tugas memahami tanggung jawab terhadap alam. Manusia adalah penata dalam rumah bersama ini. Pertama, ia adalah pengelola ekonomi, tetapi ia lebih dikuasai oleh kerakusan. Karena itu diperlukan pembaruan atau pertobatan dan pengendalian diri supaya timbul sikap respek dan tindakan penuh tanggung jawab terhadap lingkungan. Maka tanggung jawab Kristen dalam memelihara kelestarian lingkungan kiranya dapat pula dirumuskan dengan pola 4R. Yang pertama, repent, restrain, respect, dan responsible, atau bertobat, menahan diri, menghormati, dan bertanggung jawab. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang dapat diimplementasikan secara bertanggung jawab dalam hidup yang nyata. Dalam menata kehidupan bersama, umat Kristen harus bermitra dengan semua orang, bahkan dengan semua makhluk hidup loh. Ekumene berarti bekerja bersama membangun kehidupan di atas planet ini. Tugas itu adalah tugas bersama-sama orang dan seluruh ciptaan. Maka tugas orang Kristen adalah memberi kontribusinya sesuai dengan iman dan pengharapan kepada Allah. Memperkaya dan mengoptimalkan ibadahnya dengan terus-menerus menjaga dan memelihara kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Optimalisasi ibadah itu dinyatakan dalam bentuk disiplin, penghematan, dan pengendalian diri.